Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1B ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang Pancasila. Perkenalkan, nama saya Julius Sinambela dan rekan-rekan saya. Saya Asfigri. Saya Galuh. Saya Ardianto. Saya Ayu Fitri Sabrina. Saya Fepi. Saya Arbatur Dewi. Saya Anissa Putri. Saya Novita. Saya Cita Ilhani. Saya Adele Nur Hajijah. Saya Indri Nuyanti. Saya Fariha Jian Mumtaz Mahal. Dan saya Edlin. Hai generasi muda Indonesia, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih kita bisa hidup rukun dan damai di negara yang besar dan beragam ini? Jawabannya ada di Pancasila. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa sih kita bisa hidup rukun dan damai dan bagaimana cara kita ngejalanin dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu apa sih? Pancasila itu seperti resep rahasia negara yang kuat dan bersatu. Setiap silanya mempunyai peran penting bagi kita. Seperti contoh, sila pertama yang mengajarkan kita untuk saling menghormati setiap agama yang berbeda di Indonesia. Sedangkan sila kedua mengajarkan kita untuk saling menghargai dan selalu bersikap baik kepada sesama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian seru. Bagaimana sih cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi? Oke, misalnya saat pemilihan ketua angkatan. Dalam pemilihan itu, kita harus menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Atau saat kita berdiskusi, kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Intinya, demokrasi bukan hanya soal pemilihan, tetapi juga kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Implementasi sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita bagaimana cara menghargai perbedaan agama dan keyakinan antar agama. Contohnya, saat kita sedang makan bersama dan kita berdoa sebelum makan, ada beberapa teman kita yang berbeda agama dan kita harus tetap menghargai perbedaan tersebut. Sebelum kita melakukan makan siang ini, lebih baik kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Kita dapat mewujudkan sila ini dengan saling tolong-menolong, menghormati sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk bersatu dalam keberagaman. Contoh, gotong royong adalah contoh dari penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Di sekolah, kita dapat berlatih demokrasi dengan memilih ketua kelas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita diajarkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Contohnya seperti kita dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan, memberi produk lokal, dan menolong sesama ketika membutuhkan. Tantangan dan solusi narasi. Tentu saja dalam menjalankan demokrasi, kita akan menghadapi banyak masalah. Tapi jangan khawatir, kita bisa kok mengatasi masalah tersebut dengan cara yang bijak. Kuncinya adalah berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Peran kita sebagai warga negara. Sebagai generasi muda, kita punya peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi di Indonesia. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti berpartisipasi dalam kegiatan dan juga menghargai perbedaan, serta juga menyuarakan pendapat dengan cara baik dan juga santun. Jadi teman-teman, Pancasila itu bukan hanya sekedar lambang, tapi juga sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan Baik, sekian dari video pembelajaran kami. kita bisa membangun Indonesia dengan lebih baik dan makmur. Yuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter.